Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Berikut tips untuk merawat tenda yang lama tidak kita gunakan supaya tenda kita tetap terjaga dan terhindar dari kerusakan, terutama di bagian waterproofnya. Yang pertama, prinsipnya sebelum tenda ini kita simpan, kita harus memastikan bahwa tenda kita dalam kondisi yang bersih dan kering. Jadi setelah selesai kita gunakan tenda ini untuk mendaki gunung, biasanya itu kan kotor, basah. Nah, kita harus mencucinya supaya tenda ini benar-benar bersih. Cara mencuci tenda sendiri itu juga memerlukan perlakuan khusus. Tenda kita tidak perlu kita cuci secara keseluruhan jika tidak keseluruhan bagian tenda ini kotor. Kita cukup membersihkan bagian-bagian yang kotor saja, misalnya terkena tanah di bagian bawahnya dan lain sebagainya. Cukup bagian yang kotor saja kita bersihkan. Dan untuk membersihkannya sendiri, jika memang kotoran itu bisa kita bersihkan hanya menggunakan air saja, maka tidak perlu kita menggunakan sabun. Sabun hanya kita gunakan jika kotoran di kain tenda itu susah kita hilangkan hanya menggunakan air. Dan sabun yang digunakan pun tidak boleh sembarangan. Kita tidak boleh menggunakan deterjen atau sabun-sabun yang bersifat keras lainnya. Kita cukup membersihkan tenda, mencuci tenda menggunakan sabun bayi atau sampo bayi, karena sampo bayi ini tidak mengandung deterjen. Nah, setelah kita pastikan tenda ini dalam kondisi yang benar-benar bersih, kemudian kita bisa menjemur tenda kita. Dan ingat, cara untuk menjemur tenda itu tidak bisa langsung terkena terik matahari, karena panas dari terik matahari nantinya bisa merusak lapisan waterproof juga. Kita cukup mengeringkan atau menjemur tenda itu di tempat yang teduh dan cukup berangin, supaya nanti bagian kain tenda ini bisa kering secara pelan-pelan dan tentu saja tidak merusak lapisan waterproofnya. Nah, setelah kita pastikan tenda kita kondisinya bersih dan kering, kemudian kita harus memastikan pada saat disimpan nanti tenda kita terhindar dari tumbuhnya jamur, karena jamur itu musuh utama dari waterproof. Kalau lapisan waterproof tenda kita ini terkena jamur, nanti semakin lama bagian coatingnya akan rontok dengan sendirinya. Nah, bagaimana cara menjaga supaya kain tenda kita ini terhindar dari jamur? Caranya cukup mudah dan murah juga, tidak mahal. Mudah dan tidak mahal. Caranya kita cukup menaburkan bedak bayi di bagian kain tenda sebelum kita simpan. Bedak bayi itu sifatnya menyerap uap air, jadi dia bisa menjaga kain tenda kita tetap kering. Nah, secara otomatis kalau kain tenda kita tetap kering, maka dia tidak akan ditumbuhi jamur. Sebetulnya bisa saja kita menggunakan silika gel, tapi silika gel itu kan ukurannya sangat kecil dan harganya juga lumayan. Untuk tenda sebesar ini kita memerlukan lumayan banyak silika gel, maka kita memerlukan budget juga. Tapi kalau misalnya memang ada silika gel dan mencukupi, maka tidak masalah menggunakan silika gel. Jadi seperti itu supaya tenda kita terhindar dari jamur. Nah, setelah kita memastikan tenda kita bersih, kering, kemudian mengamankan dari tumbuhnya jamur, kita harus melipat tenda kita dalam lipatan yang renggang. Lipatan renggang seperti saat kita melipat selimut. Jadi jangan sampai kita menyimpan tenda dalam kondisi lipatan padat seperti ini, atau seperti saat tenda kita baru kita beli dari toko dengan lipatan seperti ini, kita langsung simpan secara cukup lama sampai bertahun-tahun. Nah, ini nantinya akan
dengan sendirinya merusak lapisan waterproofnya. Kita bisa mengeluarkan tenda kita dari kantongnya seperti ini, kemudian kita pisahkan bagian inner dan outernya. Sebisa mungkin kita simpan secara terpisah kalau memang tempat penyimpanan kita memadai. Kemudian kita buka lipatan, kita lipat secara renggang seperti ini. Kemudian setelah kita berikan bedak bayi atau silika gel tadi, bisa langsung kita simpan di dalam lemari yang kering atau di dalam kontainer. Tempat penyimpanan yang paling bagus adalah di dalam kontainer, karena kontainer itu setelah kita tutup rapat, dia di dalamnya akan kedap udara. Jadi kondisi kain tenda kita akan tetap terjaga di dalamnya. Untuk lapisan yang kedua, lapisan innernya pun kita memperlakukan dengan cara yang sama seperti itu. Kita simpan, kita buka lipatannya, kita lipat dengan renggang seperti ini. Kemudian setelah kita amankan dari jamur, baru kita simpan di dalam kontainer. Kemudian jika tenda ini sudah kita simpan, akan kita simpan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka secara berkala tenda ini harus kita keluarkan dari tempat penyimpanan dan kita buka, kita pasang. Bisa di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, yang terpenting kondisi tenda ini terbebas dari lipatan. Kalau kondisi tenda ini kita pasang, secara otomatis kan dia terbuka dari semua lipatan-lipatan pada saat kita simpan. Nah, itu juga untuk menjaga supaya lapisan waterproof dan sim seal-nya ini tidak rusak karena bekas lipatan yang kita gunakan untuk menyimpan tadi. Fungsinya seperti itu. Jadi secara berkala minimal sebulan sekali kita keluarkan tenda, kita pasang di tempat yang teduh, kalau bisa tempat yang berangin, supaya tenda ini kondisinya juga selalu kering. Selama beberapa jam kita buka, kita pasang. Nah, setelah itu bisa kembali kita simpan dengan cara tadi. Jadi seperti itu cara penyimpanan tenda yang baik menurut saya, supaya tenda kita bisa tetap terjaga kondisinya, tetap aman. Saya sendiri sudah membuktikan tenda ini cukup lama tidak saya gunakan, selama 4 tahun lebih tidak saya gunakan. Saya selalu simpan dengan cara seperti itu, dan alhamdulillah sampai sekarang kondisinya masih terjaga dengan baik. Coating waterproofnya tidak ada kerusakan dan tidak muncul tanda-tanda kerusakan maupun jamur. Jadi kapanpun nanti saya mau menggunakan tenda ini untuk kegiatan atau camping di gunung, maka tenda saya sudah jelas terjaga kualitas keamanannya. Jadi seperti itu teman-teman, tips dari saya untuk menjaga tenda kita tetap aman, tetap terjaga dari kerusakan jika tenda kita lama tidak kita gunakan. Semoga tips dari saya ini bermanfaat, dan bagi kalian yang belum subscribe channel saya, subscribe di sini, jangan lupa bunyikan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan update-update terbaru dari saya. Siapa tahu nanti ada tutorial atau tips-tips lainnya yang bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi.